Kalau ya Pak ya apa namanya Pak EW Pak IT Pak IT namanya Pak RT namanya Pak Nusa Makmur Pak Nusa apa Pak Pak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Di Pekanbaru mendengarkan kajian Ustaz Somad, kajian penuh ilmu dan barakahnya. Saya kabarnya alhamdulillah sehat. Bapak Ibu apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pengganti daripada Buya Anof Dinar Resi. Saya di kelas beliau di Azhar. Sekarang sedang selesaikan S2 di Azhar. Mohon maaf sekalian, mudah-mudahan Allah menjaga. Amin. Nama saya Fiul Zikri dari Payakumbuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mengikat hati kita secara silaturahim dan Allah mengumpulkan nanti kita di surga Allah taala. Amin. Amin. Orang-orang yang mengenal di dunia dibagi oleh para ulama banyak. Ada namanya shadiq, ada namanya shadiq. Siapa itu shadiq? Biasa kita mengatakan shadiq, ya ada shadiq. Saya ini teman saya. Shadiq itu maknanya adalah seseorang yang kita kenal luar dalam. Kita pernah melakukan perjalanan bersafar dengan dia. Bahkan dikatakan oleh para ulama tidak disebut kawan itu adalah kawan kita. Shadiq kalau kita masukkan saku dan masukkan tangan dalam saku ini diam-diam saja. Artinya begitu dekat dengan mereka. Dan shadiq ini ya di antara orang-orang yang nanti bisa memberi syafaat kepada kita. Karena nanti di akhirat banyak syafaat. Ada namanya syafaatul kubra, syafaat yang besar. Itu adalah syafaat Rasulullah. Ada syafaat daripada anak yang meninggal. Ya kan, kalau seandainya kita ya kan atau saudara-saudara kita pernah mengalami anaknya meninggal waktu kecil, waktu bayi meninggal. Maka di antara doa yang diajarkan Rasul apa? Allahumma ja'alhu faratan li abawayhi wa dhukran wa 'idatan wa syafi'an. Dia menjadi simpanan, dia menjadi syafi'an, menjadi syafaat nanti di hari kiamat. Amal soleh tentunya, amal soleh khusus pribadi akan menjadi syafaat bagi kita nanti. Mulai daripada alam barzakh. Jadi ketika kita meninggal, dalam hadis Sahih Muslim dikatakan malaikat datang. Kalau seandainya kita ini soleh, malaikat datang dari surga, membawa kain kafan surga, membawa harum-haruman surga, kemudian diletakkan dengan baik, kemudian dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah, datang nih membawa kain kafan, tapi dari neraka. Busuknya, parfumnya dari neraka. Kemudian diletakkan dan dihentakkan, ya kan? Tanpa ada balas kasih. Kemudian setelah itu dikatakan oleh para ulama
ya kan, dalam sebuah hadis bahwa ternyata ketika kita meninggal ada yang mengawali kita. Kalau seandainya kita orang soleh, orang tampan, indah, bagus, wangi, membuat kita senang. Dan lamanya kita di alam barzakh itu, di alam kubur itu, bagaikan pengantin di malam pertama. Pengantin malam pertama, sebentar malam pertama, sebentar kali, tidak terasa sudah pagi. Ia ingin malam itu tetap berlalu lama, tapi sebentar, sehingga sudah masuk yaumul qiyamah, hari perbangkitan, dibangkitkan. Nanti yang pertama dibangkitkan itu Rasulullah. Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, saya adalah orang yang pertama dibangkitkan. Dan Rasulullah dengan siapa dikuburkan? Rasulullah, kemudian ada Abu Bakar, ada Umar. Rasulullah itu bertiga, dan itu dimakamkan di tempat Rasulullah SAW tinggal dahulu. Karena Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang nabi yang dikatakan oleh Abu Bakar, tidaklah seorang nabi meninggal melainkan dia dikuburkan di tempat dia meninggal. Nabi meninggal di kamar Aisyah, ya kan, di kamar beliau, sehingga beliau dimakamkan di sana. Aisyah itu masih tidur bersama Rasulullah. Artinya Rasulullah meninggal, dibuatkan kubur Rasulullah di kamar itu. Aisyah masih tidur di situ, ya kan, tidur di sana. Ketika Abu Bakar meninggal, beliau berwasiat juga, kuburkan saya di sana. Abu Bakar itu dikuburkan di sana, Aisyah pun tetap di sana, karena Abu Bakar ayah Aisyah. Maka Abu Bakar adalah ayah mertua Rasulullah, sekaligus sahabat setia Rasulullah SAW, sahabat setia. Kemudian begitu juga Umar, beliau tidak ingin kehilangan suhbah, beliau ingin di dunia suhbah, mendapatkan bersahabatan dengan Rasulullah, juga di alam barzakh ingin bersama Rasulullah, saya ingin juga dekat dengan Rasulullah. Maka tiga orang ini dikumpulkan dalam satu tempat di yang berbeda. Kemudian dimakamkan ketika Umar bin Khattab di samping Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya ketika kita ziarah, ya kan, ayah bunda yang pergi umrah, ziarah kepada Allah, itu kan ziarahnya dengan tiga hal. Pertama, salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kemudian setelah itu, assalamu alaika ya Abu Bakar ya Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anka. Kemudian setelahnya Umar, assalamu alaika wa radhiyallahu ta'ala anka ya Umar ya Amirul Mukminin. Seperti itu. Namun ketika Umar dimakamkan, Aisyah keluar. Karena Umar bukan mahram daripada Aisyah. Padahal sudah wafat, sudah meninggal. Namun beliau menjaga. Beliau keluar, beliau tinggalkan kamar itu, dan beliau tidak tinggal di kamar tersebut. Ketika beliau wafat, maka dimakamkan dekat dengan tempat Rasulullah SAW itu dimakamkan. Namanya Al-Baqi'. Maka apa kata Rasulullah SAW? Nanti yang pertama kali dibangkitkan adalah saya, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Setelah kami bertiga dibangkitkan, kami pergi keluar. Itu ke Jannatul Baqi', pemakaman di sebelah Masjid Nabawi. Di sana kata Imam Malik dimakamkan lebih 10.000 sahabat. Bukan 1.000, bukan lebih 10.000 sahabat. Pemakaman yang mulia. Kemudian dibangkitkan pemakaman Jannatul Baqi'. Setelah Jannatul Baqi' dibangkitkan, kami menunggu orang-orang di Makkah dibangkitkan. Di Makkah itu ada pemakaman namanya Maqbarah Al-Ma'la, Jannatul Ma'la. Di sana dimakamkan istri pertama Rasulullah, yaitu Ibunda Khadijah, dan juga anak Rasulullah SAW, itu Qasim, dimakamkan di sana. Banyak juga sahabat dimakamkan di sana. Abdurrahman bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, ya kan? Ulama Indonesia juga banyak dimakamkan di sana. Kalau kita pernah mendengar Syekh Maimun Zubair, itu dimakamkan di sana. Ada namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, dimakamkan di sana. Dan banyak lagi ulama-ulama yang dimakamkan di sana. Apa kata Rasulullah? Kami menunggu orang-orang yang di Ma'la untuk dibangkitkan. Setelah itu baru orang-orang lain dibangkitkan. Nah, ketika kita berada di alam kubur nanti, datang orang soleh, datang orang yang tampan kepada kita, baunya harum, rupanya hebat, rupa-rupanya cantik sekali, dan di dalam malam barzakh sebentar kali, macam malam pertama bagi pengantin baru. Kemudian datanglah hari kiamat. Namun bagi orang yang tidak taat kepada Allah, ingkar kepada Allah, maka bagaikan azab yang datang kepada dia, orang yang buruk rupa, baunya buruk, baunya busuk, ya kan? Bahkan mendekat saja membuat dia tidak nyaman, dan dilamatkan untuk dia hari kiamat. Maka selama
siksanya, maka azab kubur itu adalah betul. Azab kubur itu sahih hadisnya, ya kan? Maka azab kubur itu adalah betul. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang baik, dikuburkan, ya kan? Kemudian dikawankan dengan amal yang baik dan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Dan nanti baru ada syafaat di hari kiamat kelak. Banyak syafaatnya. Ada syafaat seperti yang kita sebutkan syafaat teman, ya kan? Ada namanya juga syafaat uzma, syafaat kubro, syafaat yang paling besar. Itu adalah syafaat Rasulullah. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa mustajabah. Jadi setiap nabi diberikan oleh Allah Ta'ala satu kado. Kalau dia berdoa langsung kabul, tidak mungkin akan ditunda-tunda. Faqad ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan setiap nabi telah berdoa dengan doa itu di muka bumi dan semua dikabulkan. Wa inni ikhtaba'tuha yaumal qiyamah syafi'an li ummati. Berbeda dengan saya, kata Rasulullah, saya sembunyikan. Doa itu tidak pernah saya ucapkan di muka bumi. Jadi Rasulullah tidak pernah mengucapkan doa yang doa itu menjadi kado hebat, yang kalau berdoa langsung makbul. Tidak pernah Rasulullah SAW. Ada doanya ada, tapi berselang waktu. Doa itu kata Rasulullah SAW saya sembunyikan untuk hari kiamat kelak sebagai syafaat untuk umatku. Dalam hadis yang panjang Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika memakan daging bersama para sahabat, kemudian berhenti sejenak lalu mengatakan, nanti pada hari di mata-mata terbelalak, semua kita dalam keadaan susah, masing-masing mengejar urusan sendiri, masing-masing mengurus urusan sendiri. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ketika hari orang akan meninggalkan anaknya, meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya, meninggalkan istrinya. Ketika di dunia, sesulit apapun kita rasanya akan mungkin meninggalkan istri kita. Tidak akan mungkin rasanya meninggalkan ibu kita, bapak kita, anak kita. Nanti di hari, ketika di hari Allah bangkitkan, kata Allah Ta'ala, masing-masing kita bahkan tidak peduli. Bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan, orang yang mengandung maka tidak peduli dengan kandungannya, tidak tahu rasa sakit lagi ketika itu. Dia lebih sibuk kepada keselamatan dirinya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Maka kalian ketika itu, ya, ditunjuknya para sahabat akan meminta pertolongan kepada para nabi. Awal mula kalian akan datang kepada Nabi Adam. Rombong-rombonglah kita itu, ya kan? Demonstrasi kepada Nabi Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Adam, engkau ini bapaknya manusia, engkaunya nenek moyang manusia. Tolong kami Adam, tolong. Kapan ini Allah berikan keputusan? Berikan kami syafaat. Tidak kuat, matahari setengah. Tolong syafaatkan kami Adam, minta kepada Tuhanmu. Apa kata Nabi Adam? Saya takut dengan Allah. Allah pernah marah kepada saya ketika Allah melarang saya untuk memakan buah, lalu saya makan. Ketika Allah melarang mendekati buah, lalu saya dekati. Maka tidak ada yang saya khawatirkan pada hari ini kecuali diri saya. Apa kata Nabi Adam? Nafsi. Kalian urus diri kalian, saya urus diri saya. Saya tidak berani, kata Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Pergilah kepada Nabi Nuh. Ramai-ramai kita pergi kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, engkau adalah orang yang dicintai oleh Allah. Tolong kami Nuh, tolong. Sulit kami menghadapi hari ini. Minta kepada Allah kapan hari keputusan. Beri kami syafaat. Apa kata Nabi Nuh? Sungguh Allah pernah marah kepada saya yang tidak pernah marah sebelumnya. Saya pernah berdoa, ya kan, supaya diturunkan azab, lalu diturunkan azab untuk kaumku. Saya tidak berani. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi. Hari ini saya mengurus diri saya, kalian mengurus diri kalian. Apa kata Nabi Nuh? Pergilah kepada Ibrahim. Kemudian kita rombongan pergi kepada Nabi Ibrahim, demonstrasi lagi. Wahai Ibrahim, anta khalilullah. Ibrahim, kamu adalah kekasih Allah. Kamu orang yang dekat dengan Allah. Tolong minta kepada Tuhanmu dipercepat untuk hisab kepada kami, berikan kami syafaat. Apa kata Nabi Ibrahim?
Saya pernah melakukan dosa, jangan berbohong, yang Allah Ta'ala marah ketika itu dan tidak pernah marah sebelumnya kepada saya. Hari ini saya mengurus diri saya, kalian mengurus diri kalian, nafsi. Apa kata Nabi Ibrahim? Pergilah kepada Musa. Kita berangkat kepada Nabi Musa dengan jawaban yang sama. Wahai Musa, anta kalimullah. Engkau adalah orang yang Allah bercakap-cakap dengan engkau, yang langsung berbicara dengan engkau di Bukit Tur Sina, Mesir. Tolong kami, minta kepada Tuhanmu syafaat untuk kami. Apa kata Nabi Musa? Sungguh saya pernah membunuh, ya kan, jiwa, kemudian Allah marah kepada saya. Pada hari ini saya tidak bisa menolong kalian. Nafsi. Saya urus diri, kalian urus diri berbagi. Apa kata Nabi Musa? Pergilah kepada Isa. Isa itu adalah Allah, dia orang yang dicintai oleh Allah. Kita berangkat ke nama Nabi Isa. Nabi Isa, engkau adalah orang yang suci. Engkau adalah memiliki ibu yang disayang oleh Allah Ta'ala. Mintakan kepada Allah, berikan syafaat kepada kami. Jawaban sama Nabi Isa dia mengatakan nafsi. Saya mengurus diri saya, kalian mengurus diri sekalian. Apa kata Nabi Isa? Pergilah kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Lalu kita pergi yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kita minta kepada Nabi Muhammad syafaat, apa kata Rasulullah SAW? Saya ketika itu pergi ke bawah Arsy. Lalu sampai di bawah Arsy, saya bersujud dengan lama. Kemudian saya memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah dipuji oleh orang sebelumnya, tidak pernah diucapkan oleh orang sebelumnya, yang Allah bukakan kepada saya ketika itu, dengan sanjungan yang tidak pernah orang menyambung Allah dengan sanjungan itu sebelumnya. Lalu saya puji Allah, saya sanjung Allah. Kemudian setelah itu Allah berfirman, Ya Muhammad, irfa' ra'saka, sal tu'ta, washfa' tushfa'. Muhammad, angkat kepala, minta maka kamu akan diberi, minta syafaat maka kamu akan diberi syafaat. Maka apa kata Rasulullah SAW? Perhatikan kata Rasulullah dengan ungkapan ummati. Ya Allah, keadaan umat saya bagaimana? Umat saya tolong selamatkan Allah. Umat saya tolong selamatkan. Nah, ini adalah doa yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadis tadi. Sehingga ketika itu diberilah syafaat kita, namanya syafaatul kubra. Dan syafaatul kubra mencakup semua orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mati dalam keadaan iman. Ya kan? Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Sebejat-bejatnya orang di muka bumi, tapi yang mati tetap dalam kalimat la ilaha illallah tetap mendapatkan syafaatul kubra, tetap mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian, ya kan, amalan-amalan setelah itu ditimbang dan dipercepatlah urusan bagi kita, ya kan, orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan dia cepat. Maka ada orang-orang nanti itu yang dimasukkan langsung tanpa hisab. Ada 70.000 orang, ya kan, yang dimasukkan tanpa hisab. Karena Rasul mengatakan nanti di hari kiamat dari ahli Madinah itu ada 70 orang, 70.000 yang akan dibangkitkan tanpa hisab. Ada seorang laki-laki mengatakan, Rasulullah dengan semangat, saya apakah bagian daripada itu? Ya, kamu adalah bagian daripada itu. Ini adalah perasaan senang laki-laki tersebut. Ketika Rasulullah SAW berkendara dan menurut lain, ya, beliau bercerita dengan para sahabat. Kemudian ada orang Arab Badui. Jadi Arab Badui ini adalah orang yang tinggal nomaden di, ya, berpindah-pindah. Jadi padang pasir berpindah-pindah. Memiliki watak yang berbeda dengan orang yang tinggal di perkotaan, perdesaan. Wataknya keras. Adabnya tidak seperti adab yang orang-orang yang tinggal di pedesaan dan perkotaan. Apa kata Arab Badui ini? Di tengah Rasulullah SAW berbicara, dia angkat tangan, ketampang kata, lalu dia mengatakan, Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Tolong memberitakan kepada saya kapan kiamat. Orang cerita biasa, dia tiba-tiba bertanya tentang kiamat. Kapan kiamat Muhammad? Tolong beritahu kepada saya. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah tidak menjawab, kiamat 100 tahun lagi, kiamat 200 tahun lagi. Tidak boleh. Kita menentukan hari kiamat, tidak boleh. Ya kan? Tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat kecuali Allah. Ya kan? Maka ilmu hari kiamat hanya di sisi Allah Ta'ala, tidak diberitahu kepada siapa. Apa kata Rasulullah SAW? Wa ma'adatala.
Rasulullah tidak menjawab 100 lagi. Apa kata Rasulullah? Apa yang disiapkan? Yang disiapkan apa? Kenapa ditanya? Apa kata laki-laki ini? Saya memang tak banyak sholat, memang tak banyak puasa, tak banyak zakat, tak banyak memiliki amal soleh. Saya memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'idan anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dibangkitkan dengan siapa yang dia cintai, siapa yang dia idolakan. Maka hati-hati kalau kita mengidolakan orang-orang kafir, mengagung-agungkan, membesarkan orang-orang fasik, orang-orang yang dibenci oleh Allah. Jangan. Kita ajarkan anak-anak kita, jadi anak-anak kita, generasi kita, cucu kita untuk mencintai orang yang dicintai oleh Allah, itu Rasulullah. Kita ajarkan sirah Rasulullah di rumahnya. Tidaklah hadis-hadis Rasulullah dibacakan di rumah seorang, melainkan turun keberkahan, turun rahmat. Timbulkan cinta mereka kepada Rasulullah. Beritakan kepada mereka hal-hal yang berkaitan tentang syama'il Rasulullah. Maka kita mesti belajar bagaimana sifat-sifat Rasulullah. Bagaimana sifat Rasulullah makan, sifat Rasulullah berjalan, sifat Rasulullah dalam berbicara, sifat Rasulullah dalam doa, sifat Rasulullah dalam salat, sifat Rasulullah SAW ketika menghadapi tamu. Itu yang kita hidupkan dalam rumah tangga kita. Maka rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menjadikan Rasulullah SAW di depan kita. Maka seseorang yang menjadikan Rasulullah SAW di depannya, maka semuanya patokan kepada Rasulullah. Seolah Rasulullah itu CCTV-nya. Ketika dia akan melakukan sesuatu, andai Rasulullah di depan saya, apakah saya rela melakukan ini di depan Rasulullah? Andai Rasulullah SAW ada, apakah rela saya mengatakan demikian? Ketika mau berkhianat, andai Rasulullah ada di sini, apakah Rasulullah rela atau tidak? Rasulullah selalu berada di hatinya, ya kan? Dan dengan demikian orang-orang yang seperti itu akan dibangkitkan dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang dibangkitkan dengan Nabi SAW. Amin. Allahumma amin. Makanya Al-Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadi, ya, syarah daripada Sunan An-Nasai. Apa kata beliau ketika mensyarah hadis al-mar'u ma'a man ahab? Seseorang akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai. Jadi kalau kita mengidolakan orang kafir, dibangkitkan dengan orang kafir. Dengan orang fasik dibangkitkan orang fasik tersebut. Apa kata beliau? Man ahabba qauman bil ikhlasi yakunu min zumratihim wa in lam ya'mal bi 'amalihim. Seseorang yang mencintai suatu kaum, ya kan, maka dia akan digolongkan kepada golongan kaum itu sekalipun dia tidak beramal dengan amalan kaum tersebut. Kita mencintai para sahabat, mencintai Rasulullah SAW, tapi amalan kita jauh daripada amalan mereka, jauh sekali. Salat kita hanya yang wajib, puasa kita hanya yang wajib, bahkan sering tertinggal. Khusyuk kita jauh sekali di atas, di bawah khusyuk mereka. Tapi kita mencintai mereka dengan ikhlas. Apa kata Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri? Yakunu min zumratihim wa illam ya'mal bi'amalihim. Maka dia nanti di hari kiamat tetap digolongkan di golongan orang yang dicintai tersebut. Kenapa demikian? Litaqarrub al-qulub bainahum. Karena dekatnya hati mereka. Hati orang-orang yang kita cintai tersebut ingin beramal soleh dan mereka lakukan. Kita juga ingin tapi tidak sanggup. Cuma hanya perasaan saja, cuma ingin saja. Maka dengan demikian ada kesamaan sedikit. Dan mudah-mudahan demikian membawa kita beransur-ansur untuk melakukan amalan seperti amalan mereka. Maka tidak ada contoh terbaik, ya kan, kecuali Rasulullah. Maka tidak ada teladan terbaik bagi seorang ayah melainkan Rasulullah. Tidak ada teladan yang terbaik bagi seorang suami melainkan Rasulullah. Tidak ada teladan terbaik bagi seorang pemimpin melainkan Rasulullah. Semua perkara kehidupan duniawi jadikanlah Rasulullah SAW sebagai teladan kita, ya kan? Dan dengan demikian maka Rasulullah SAW hadir dalam kehidupan kita. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya
kajian fikih dari atas sampai bawah. Rambutnya semua hitam. Wala yura alaihi athar safar wala ya'rifu minna ahad. Tidak ada ciri-ciri kesafar. Orang-orang safar itu memiliki ciri-ciri, apalagi di tanah Arab. Mungkin rambutnya kumal, rambutnya penuh debu, pakaiannya lusuh, tapi orang ini tidak ada. Dan juga kami tidak kenal. Berarti tidak ada ritual. Dia bukan orang luar dan bukan juga orang sini. Aneh. Kata orang aneh orang ini. Kemudian lebih daripada itu anehnya, fasa darubatai ila rubatai. Dia duduk. Ini kira-kira kalau seperti bapak ini duduk, dia tahu duduk dengan menyandarkan dua lututnya kepada lutut Rasulullah. Aneh laki-laki ini. Kami tidak tahu dia orang mana, bukan orang sini, bukan juga orang luar. Dia datang menyandarkan lututnya kepada Rasulullah SAW. Tidak sampai di situ. Wa wada'a yadayhi 'ala fakhidayhi. Dua tangannya ditaruh pada dua paha Rasulullah. Kira-kira aneh enggak? Kalau kita sedang berburu, sedang berhalakoh, kemudian datang orang asing. Kita tidak kenal dia, tidak ada ciri-ciri safar, kemudian langsung, ya kan, duduk bersimpuh dengan guru kita, kemudian meletakkan tangannya di paha. Tidak sampai di situ, laki-laki itu bertanya. Apa katanya? Ya Muhammad, akhbirni 'an Islam. Muhammad, akhbirni 'an iman. Beritahu saya apa itu iman. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak banyak jawab, tidak banyak tanya, tidak banyak untuk menanya balik orang ini. Dia tidak tanya engkau dari mana, engkau siapa, tidak. Kata Rasulullah SAW, iman. Al-iman an tu'mina billah. Iman itu kamu beriman dengan Allah. Kamu beriman wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa rusulihi wa jibril wa yaumil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Kamu beriman dengan Allah. Kamu beriman dengan malaikatnya, dengan kitabnya, kemudian dengan rasulnya, kemudian hari akhir, kemudian kamu beriman dengan qadar baik dan qadar buruk yang nanti kita sebut dengan rukun iman. Ya kan? Yang kedua, apa kata laki-laki ini? Sadaqta, kamu benar. Laki-laki Umar berkomentar, fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Kami heran laki-laki yang ini. Asing, kami tidak tahu dia dari mana, datang meletakkan lututnya dekat lutut Rasulullah, kemudian bertanya, lalu dia juga membenarkan. Laki-laki itu mengatakan mungkin benar. Kemudian dia bertanya, kalau begitu akhbirni 'anil Islam. Apa itu Islam wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah? Islam itu adalah syahada an la ilaha illallah. Kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa Muhammad Rasulullah, wa tuqima shalah, wa tu'tiya zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kamu melakukan yang menunaikan zakat, puasa Ramadan, haji kalau yang mampu. Apa kata laki-laki ini dengan perkataan yang sama? Ente benar. Sadaqta. Lagi-lagi Umar mengatakan kami heran. Dia bertanya yang kedua, dia membenarkan lagi. Kemudian yang ketiga dia bertanya lagi, wa akhbirni 'anil ihsan. Apa itu ihsan? Laki-laki ini mengatakan, apa itu ihsan? Apa kata Rasulullah? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kalau kau beribadah kepada Allah, maka rasakan bahwa engkau seolah-olah melihatnya. Kalau tidak melihatnya, maka bayangkan atau rasakan bahwa dia melihat engkau. Maka laki-laki ini di akhirnya bertanya lagi, beritahu saya kapan hari kiamat. Akhbirni 'an sa'ah. Ditanya kapan kiamat itu terjadi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Man mas'ulu 'anha bi'a'lam min sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Jadi Rasul mengatakan saya tidak tahu. Boleh jadi yang tidak lebih tahu daripada saya. Ini juga adab bagi seorang asatis, bagi seorang guru, bagi seorang yang ditanya. Kalau seandainya ditanya dan tidak tahu, katakan tidak tahu. Katakanlah adil. Katakan Allah Ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari penanya. Saya tidak tahu kata Rasulullah. Jadi kiamat saja, waktu kiamat Rasulullah tidak tahu. Apa kata laki-laki ini? Dia tidak puas. Wakhbirni 'an mawatiha. Kalau begitu ciri-cirinya saja. Berikan saya ciri-cirinya. Yang nanti kita kenal ciri-cirinya dengan ciri-ciri kiamat sunnah. Apa kata Rasulullah SAW? An-tali dan amat rabbataha. Kamu lihat ada seorang budak hamba melahirkan tuannya. Apa maknanya kata para ulama? Yaitu banyaknya anak yang durhaka. Nah, telah banyaknya anak durhaka itu diantara ciri-ciri hari kiamat. Wa antara al-ufata al-urata yudha'una fil bunyan. Kamu lihat orang-orang kampungan
yang mulanya mereka tidak punya apa-apa, lalu berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Ini juga tanda-tanda yang harus. Kemudian laki-laki ini berlalu, kemudian terdiam sebentar. Apa kata Umar? Kami terdiam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, ya Umar, kata terima di saya. Umar, tahukah kau yang datang tadi? Kemudian menyandarkan lututnya kepada lutut, kemudian bertanya kepada saya, tahukah kau siapa itu? Apa kata Umar? Umar ini murid Rasulullah, meniru akhlak Rasulullah, persis meniru akhlak Rasulullah. Bedanya Umar memiliki bawaan yang keras, ya kan? Ketika Islam, Umar belum Islam, dia bahkan ingin membunuh Muhammad. Lalu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Sehingga yang Islam adalah Umar bin Khattab. Abu Jahal tidak Islam. Seketika dia Islam, kekerasannya itu dijadikan untuk membela Islam. Beliau tidak pernah marah ketika orang mencaci beliau. Tapi ketika kehormatan Rasulullah, kehormatan Islam dirusak, maka beliau yang pertama kali membangkit pedangnya, mengeluarkan pedangnya. Apa kata beliau? Karena beliau adalah murid Rasulullah SAW. Allah wa Rasulullah alam. Saya tidak tahu Rasulullah. Engkau dan Allah yang mengetahui. Allah dan Rasul yang mengetahui. Ini adalah cara kalau seandainya kita tidak tahu, jawab Allah wa Rasulullah alam atau Allah wa alam. Saya tidak tahu. Apa kata Rasulullah? Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu Jibril, yang datang untuk mengajarkan perkara agama kalian. Apa yang diajarkan? Pertama iman. Bertanya tentang iman yang nanti dipelajari dalam permasalahan akidah, ilmu tauhid. Maka mesti kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang Allah, tentang Rasul, tentang sam'iyah. Dan ilmu tauhid cuma 3 yang dibahas. Pertama tentang Allah, apa yang wajib bagi Allah. Wajibnya Allah bersifat dengan semua sifat sempurna. Apa yang mustahil bagi Allah? Mustahilnya Allah bersifat dengan sifat kekurangan dan sifat makhluk. Semua sifat makhluk Allah bersifat, tidak boleh bersifat dengannya. Kalau kita bersifat dengan berkembang, Allah tidak berkembang. Kalau kita bersifat dengan bertumbuh, Allah tidak bertumbuh. Itu kajian dalam ilmu akidah. Kemudian pembahasan tentang Rasul, ya kan? Apa yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil bagi Rasul, apa yang jaiz bagi Rasul. Kemudian perkara tentang sam'iyah. Sam'iyah ini adalah hal-hal yang tidak kita ketahui kecuali melalui jalur sama, pendengaran, riwayat. Apakah kita tahu? Apakah kita yakin ada surga dan neraka? Yakin. Kenapa yakin? Padahal kita tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengarnya. Karena mendengar langsung sampai kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah menyampaikan. Itu dibahas dalam perkara ilmu akidah. Yang kedua, ketika Jibril bertanya, beritahu saya tentang Islam. Apa jawaban Rasulullah? Salat, puasa, zakat, haji. Maka perkara tentang zahir, yang ini disebut dengan kajian fikih. Ya, kajian fikih. Maka mesti juga mengkaji tentang fikih. Yang ketiga, apa kata laki-laki ini, kata Jibril ini, apa itu ihsan? Ihsan, kamu beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Ini adalah praktek hati, menjaga hati daripada ibadah yang kedua. Ketika kita sholat, fikih hanya mengajarkan kita tentang, ya kan, tata cara berniat, bagaimana bacaan yang betul, bagaimana berdiri, rukuk, i'tidal, sujud yang betul. Itu fikih. Lalu bagaimana hatinya, bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang mengajarkan adalah ihsan. Itu yang disebut dengan ilmu akhlak. Terserah, tidak ada perdebatan dalam istilah, dalam nama. Apapun namanya, ada yang menamakan ilmu tasawuf, ada yang menamakan ilmu tazkiyatun nafs, ilmu membersihkan jiwa, ilmu manajemen qalbu, terserah apa namanya. Yang penting adalah ilmu yang membahas bagaimana kita beradab dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau wudu, ya kan, membersihkan muka, tangan, kepala dan kaki secara zahirnya, namun secara batinnya bagaimana kita membersihkan diri daripada dosa. Kalau seandainya kita saja tidak mau menerima tamu yang dalam keadaan kotor, orang pulang kebun, tidak pakai sandal, atau seandainya semuanya kotor, pakaiannya kotor, kakinya kotor, kita suruh bersihkan dulu baru masuk rumah.
Apalagi kita datang kepada Allah dengan hati yang kotor, maka bersihkan hati kita baru menghadap kepada Allah. Maka tidaklah seorang hamba, kata Rasulullah SAW, memasukkan air ke dalam mulutnya, maka dari istinsyaq sunnah wudhu, kemudian masukkan air ke dalam hidungnya, melainkan ketika mengeluarkan itu mengalir juga dosa-dosanya. Kalau mulutnya pernah mengatakan hal-hal yang buruk, memakan makanan yang haram, maka keluar dan mengalir juga dengan demikian dosa-dosanya. Seorang hamba ketika dia memasukkan air, ya kan, kepada mukanya, tidaklah menetes dengan air tetesan terakhir daripada jenggotnya, melainkan dengan itu menetes juga dosa-dosanya. Tangannya begitu juga. Tangan yang pernah mengambil hal yang haram, yang pernah melakukan hal yang haram, pernah memukul orang, berlaku zalim. Kemudian kepala yang pernah khianat, kepala yang pernah memikirkan ikan bakar, yang pernah memikirkan hal-hal yang buruk, menetes dengan tetesan terakhir dosa kita. Begitu juga kaki. Dengan demikian kita menghadap kepada Allah dengan khusyuk. Maka dikatakan oleh para ulama, di antara tata cara kita khusyuk dalam salat adalah khusyuk dalam berwudu. Maka barang siapa yang khusyuk wudunya, khusyuk salatnya. Khusyuk wudunya, khusyuk salatnya. Maka seorang yang memperbaiki wudunya, kata Rasulullah, kemudian salat 2 rakaat, maka diampuni dosanya oleh Allah bagaikan bayi yang baru dilahirkan bersih. Ya kan? Kenapa? Karena dia khusyuk dalam wudunya, khusyuk dalam ibadahnya, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dibahas dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ya, ilmu akhlak penting kita mempelajari ilmu akhlak ini. Jangan berdebat tentang nama. Tidak ada ilmu tasawuf. Tidak ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf terserah namanya. Ada namanya ilmu akhlak, ada namanya ilmu tazkiyatun nafs, semuanya sama. Ya kan? Yaitu ilmu yang membahas tentang bagaimana kita menata hati beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 hal yang mesti kita pelajari. Bahkan dikatakan oleh para ulama ini termasuk ilmu fardhu ain. Imam Ghazali, ya kan, di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah menyebutkan di antara ilmu-ilmu yang fardhu ain yang dipelajari oleh seorang hamba. Bagaimana dia berakidah, maka dipelajari ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang kedua, ilmu fiqih. Bagaimana dia mempelajari sesuatu tentang keabsahan ibadahnya kepada Allah Taala. Pelajarilah ilmu fiqih, puasanya, zakatnya, ya kan? Dan yang ketiga, bagaimana dia berakhlak dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini, ya kan? Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kalau seandainya ada pertanyaan daripada ayah ibu sekalian, dipersilakan. Baik, kalau seandainya tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.